Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya ucapkan salam sejahtera buat teman-teman semua. Dan berjumpa lagi dengan gua Papa Noob Gaming di channel kita ini, channel kebanggaan kita. Dimana lagi kalau bukan di Diseno.digital buat teman-teman semua ya. Kali ini gua nggak akan bikin tutorial untuk lanjutan GTA 5-nya ya. Kita sedang dalam proses tahap pembuatan videonya. Tapi kali ini untuk ngisi kekosongan supaya gua tetap bisa upload ya, untuk memenuhi request-request kalian. Jadi di DM gua ada yang request bagaimana cara kirim file secara cepat dan mudah ya teman-teman. Nah, itu di sini saya coba bikinkan videonya, tentunya dalam pembahasan yaitu menggunakan software yang namanya WinRAR teman-teman di sini ya. Jadi untuk aplikasinya sendiri, untuk softwarenya sendiri, teman-teman nggak usah khawatir, nanti tetap seperti biasa ya. Kalau di tutorial saya itu nanti akan saya cantumkan file-file pendukung atau yang memang kita gunakan di dalam tutorial itu, nanti saya cantumkan link downloadnya itu langsung di kolom deskripsi. Jadi teman-teman nggak perlu nyari lagi, nanti kalian tinggal download, tinggal ikutin tutorialnya. Oke, kalau teman-teman semua belum tahu apa sih itu RAR, kalau tahu kalian pernah lihat ya teman-teman. Nih, kita lihat dulu seperti ini, nih ya. Nah ini, kemudian yang ini. Nah, di dalam dua file ini bisa kalian lihat ya. Di sini ada extensionnya namanya zip ya, di belakangnya tuh tipe WinRAR zip archive. Kemudian yang di sini ini adalah RAR. Sebenarnya keduanya ini sama teman-teman ya. Ini keduanya sama, cuma belakangnya aja ada namanya zip, ada juga namanya RAR. Nanti kalian bisa juga temuin yang di belakangnya itu ada 7Z ya, 7zip. Sebenarnya banyak sekali format-format dari WinRAR ini ya. Ada RAR, kemudian ada zip, ada tar.gz, kemudian 7z, jar, apk, dmg, kgb, cap, dan tib ya. Sebenarnya semua mungkin dari teman-teman semua banyak yang familiar itu, ada tiga ya yang sering kalian temui. Itu biasanya kalau nggak RAR, zip ya 7z ya, biasanya itu aja. Terus bagaimana cara merubah file yang kita punya ya ke dalam format yang berbentuk RAR atau zip atau extension itu, supaya bisa kita transfer datanya lebih mudah ya teman-teman. Jadi dari fungsinya sendiri, dari fungsi dari si WinRAR ini atau RAR atau zip ini, itu fungsinya yang pertama adalah untuk mengkompres atau memadatkan data sehingga menjadikan data lebih efektif dan efisien. Itu kalau secara bahasa ilmiahnya ya, saya juga baca juga di Google ya. Fungsinya untuk mengkompres atau memadatkan data yang akan kita kirim atau yang akan kita arsipkan supaya tidak terlalu makan hard disk kita terlalu banyak ya teman-teman. Kemudian yang kedua, proses pemindahan datanya lebih cepat dan efektif. Nah, kemudian yang ketiga, mengkompres beberapa file dalam satu file atau pengarsipan data. Terus yang keempat, yang paling utama adalah kualitas file tidak hilang atau rusak. Jadi dengan file yang sekarang kalian punya ya, ketika kalian kompres ke dalam file yang berubah menjadi RAR atau zip, itu nilainya tidak berkurang ya, kualitasnya tetap sama dengan sebelum atau sesudah kalian kompres. Karena sebenarnya ke file RAR ini kalau kita analogikan, kenapa kalau dari lihat bentuknya juga dia seperti diikat pinggang ya. Jadi dia itu untuk mengompres, memadatkan atau menaruh sebuah file ya, folder atau gambar atau aplikasi yang kalian punya itu ke dalam satu wadah, tapi tetap bisa di-download, tetap bisa digunakan tanpa harus merusak file itu sendiri teman-teman ya. Kalian bayangkan bahwa kalian punya, misalkan kalian adalah toko online, kalian pengen kirim barang kalian ke satu customer, satu konsumen kalian. Tapi kan nggak mungkin kalian akan kirim barangnya satu persatu. Kalian tetap perlu box ya, tetap perlu kardus, tetap perlu wadah untuk meletakkan barang-barang kalian tadi menjadi satu untuk dikirim ke
satu konsumen gitu. Nah, fungsi dari RAR itu adalah sebagai kardus atau sebagai boxnya ya, sebagai tempat barang-barang kalian. Itu analoginya seperti itu teman-teman. Analogi kasar gampangannya ya, aku ngarang juga, tapi analoginya kalau kalian pikirkan itu semacam itu. Jadi WinRAR itu semacam wadah di mana kalian bisa memasukkan file atau folder atau apapun itu ke dalam satu tempat dan kalian jadikan dalam satu bungkus ya. Ketika kalian ingin mengirim, misalkan seperti ini ya. Misalkan kalian pengen kirim gambar, kemudian kalian pengen kirim folder, kalian pengen kirim musik ya, kalian pengen kirim aplikasi gitu. Kalian nggak mungkin harus kirim file satu-satu kepada satu orang yang sama. Itu pertama kita membuang cost ya, karena kita harus download, kita harus itu kan kita memerlukan data yang digunakan untuk download juga lebih lama. Kemudian yang kedua waktunya juga lebih lama karena kita harus berulang-ulang mendownload file yang dikirimkan. Dengan adanya file RAR, kalian bisa masukkan semua itu ke dalam satu folder, kemudian foldernya kalian jadikan file yang bernama RAR atau zip. Ya, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita ngobrol aja, itu kan kalian bingung. Nah, nanti kita kasih contoh seperti ini. Kita buat dulu nama foldernya, nih, dan folder kita kasih nama siap kirim, seperti ini ya. Nah, kalian mau ngirim apa saja, sekarang kita buka siap kirim. Nah, kita kirimkan file RAR juga yang sudah jadi. Oke. Kemudian ada banner animasi, ini dalam bentuk folder dan aplikasi ya kalau kalian lihat. Kemudian ada JPEG-nya. Kalian masukkan tuh. Ada tutorial DDS ya. Kemudian kita masukkan folder lagi untuk NFT. Terus ini aja ya. Jadi dalam 3 model ini adalah NFT ya, termasuk aplikasi juga. Nih di dalamnya ada PNG, ada DDS, ada file zip juga. Nah, ini kita sudah jadikan satu. Kemudian kita bisa kompres file siap kirim ini. Caranya pertama kalian download dulu WinRAR-nya ya, nanti untuk link downloadnya saya cantumkan di deskripsi. Jadi kalau kalian sudah download, kalian sudah install, kalian tinggal klik kanan pada file yang akan kalian kompres. Nah, ada 2 cara untuk pengkompresan ini ya teman-teman, untuk merubah file folder menjadi file RAR. Nah, ini kalian bisa langsung menjadikan dia ini kompres to siap and email ya. Berarti ini ketika kalian kompres, nih, filenya sedang diproses ya. Jadi dipadatkan supaya dia tidak makan banyak tempat dan tidak makan banyak waktu ya teman-teman ketika nanti di download ulang. Unit kirim profile. Oke. You cannot siap kirim. Oke, berarti dia tidak bisa di email teman-teman ya. Nah, di sini ada namanya compress and email. Sekarang kalian kompres ya. Kalian tinggal pilih di sini. Nih. Profilnya kita biarkan aja tuh. Kemudian di sini ada RAR 4 zip. Nah, kalian tinggal pilih. Biasanya kalau nggak zip ya RAR teman-teman. Kompresi metodenya itu bisa kalian fast, normal, good, best. Biasanya saya pakainya yang normal aja ya, tergantung file yang mau kalian kompres ya. Kemudian dictionary size-nya itu 32 KB ya. Nanti ketika dia filemu gede, itu akan ada pilihannya teman-teman ya. Nah, di sini kemudian di sini nggak usah dicentang, biarkan aja. Lalu kalian bisa langsung klik oke. Kenapa ini muncul ini? Karena permintaannya adalah tuh cannot email the file zip. Nah, kita close. Karena apa? Karena permintaannya adalah kompres dan email. Jadi ketika kalian setelah kompres, maka kalian akan bisa langsung mengirimkannya tanpa harus menyimpan di komputer kalian. Nah, kalau yang ini, kalian klik, dia akan langsung berubah dalam file RAR. Kalian nggak punya pilihan untuk menjadikan dia zip atau RAR. Jadi dia langsung otomatis akan menjadi file RAR teman-teman. Di sini.
Kita tunggu sampai selesai. Nah, baru di sini akan muncul file kalian yang sudah kalian buat. Tuh, di sini siap kirim dalam bentuk file zip ya teman-teman. Ada file zip karena kita tadi sudah pilih zip. Kalau kita buka nih di sini, kita buka di dalamnya sama dengan file yang kalian ekstrak teman-teman. Nah, di sini ada DDS tanpa berubah satu pun ya, tanpa berubah fungsi dan juga kualitasnya. Kualitasnya tetap sama dengan apa yang kalian kirim. Oke, sekarang kita hapus dulu ya, kita hapus. Kemudian sekarang kita menggunakan add archive. Biasanya kalau saya mengkompres suatu file, aku pilihnya yang add archive, baru nanti kita bisa pilih zip atau rar ya belakangnya. Tadi yang otomatis defaultnya itu kan zip kalau kita langsung. Nah, sekarang kita bisa pilih maunya yang rar atau yang zip ya teman-teman. Sekarang kita sudah pilih, kemudian kita langsung oke. Nah, ini kita sambil menunggu sampai dia selesai proses compressionnya. Di sana kan terlihat nih, di sini ada prosesnya, di sini compression rasionya itu 96% dan sampai 100%, maka dia akan berubah di sini tuh menjadi file rar ya. Kalau tadi yang kita klik kanan add nih, add to siap kirim .rar, ini dia akan ekstensinya berubah menjadi zip otomatis. Kalau yang di sini kita bisa pilih ya teman-teman. Oke, kita hapus dulu. Dari sini kalian paham ya untuk merubah folder ke file rar. Nah, ini untuk di proses GTA 5 kita sangat perlu sekali menggunakan WinRAR. Karena apa? File-file yang akan kita download itu selalu berbentuk rar atau enggak zip atau enggak 7zip teman-teman. Ya, buat teman-teman yang ikutin tutorialku yang masalah tentang GTA, itu kita juga perlu sekali yang namanya WinRAR ya. Ketika kita ingin mengirim folder, kita mengirim script, biasanya kita menggunakan file RAR, kemudian kita simpan di Google Drive, baru kita bisa download dari Google Drive kita. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini kita hapus dulu, dan di dalam fungsi ya, di dalam fungsi dari WinRAR sendiri itu kita bisa menyematkan sebuah password ya. Semisal kalian pengen mengirim file ke orang tertentu, sehingga ketika link download itu bocor, ketika link download itu tersebar secara tidak sengaja atau disengaja, maka file kalian tetap aman, tidak bisa dibuka dan tidak bisa disebarluaskan lagi apa yang ada di dalam ada di dalam filenya teman-teman ya. Jadi kita hapus dulu yang ini ya. Ketika kita tidak menyematkan sebuah password di dalam file zip atau rar, kita bisa langsung download seperti ini ya, kita bisa langsung download seperti ini. Maka ketika kalian mengirim file-file yang sifatnya sensitif ya, sifatnya rahasia, kalian bisa menyematkan password. Cara menyematkan passwordnya itu sudah tertuang juga di dalam file ini, add to archive. Kalau kalian lihat di sini ada namanya set password ya teman-teman. Kalian bisa set password. Nah, kalian bisa masukkan di sini. Nah, passwordnya terserah ya kalian, termasuk angka, termasuk tulisan, kalau bisa kombinasi, dan jangan angka yang mudah ditebak teman-teman. Karena apa? Di video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial bagaimana membuka file rar yang di password atau dikunci dengan pengaman password ini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini ada password cracker. Ini fungsinya untuk membuka file rar kalian yang kalian mungkin lupa password ya, buat teman-teman semua. Tapi bisa juga digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ketika dia mendownload atau mendapatkan suatu file, dia bisa membuka filenya dan kemudian bisa disebarluaskan kalau niatnya jelek teman-teman ya. Jadi untuk menghindari itu, karena dalam password cracker ini ada keterbatasan, dia pertama memerlukan waktu untuk membuka password yang kombinasinya sangat rumit sekali. Kemudian dia juga karena dia gratis, ada beberapa password yang memang tidak bisa dibuka oleh si password cracker ini. Dia harus menggunakan versi yang premium. Jadi alangkah baiknya setiap kalian membuat password itu kombinasinya yang baik, minimal kalian mempunyai 6 karakter ya, angka, tulisan, huruf atau
simbol. Jadi kalian kombinasikan dan jangan lupa kalian ingat-ingat passwordnya. Kalau kalian lupa ya berarti sama aja. Sebagai contoh kita akan memasangkan password ya. Kita bikin aja 1, 2, 3, 4 teman-teman ya. Ini sebagai contoh. Nah, tapi jangan sampai kalian bikin password segampang ini ya. Ini bakal mudah sekali ditebak oleh teman-teman semua, apalagi kalau ada mereka punya aplikasi password cracker seperti ini. Oke, show password ini kita bisa hilangkan di sini, kemudian kita bisa langsung show password aja. Oke, terus kita oke teman-teman ya, secara tidak langsung. Nah, ini kita sudah siap untuk diekstrak. Sekarang kita ekstrak dulu. Seperti apa hasilnya sambil menunggu ya teman-teman. Nih, kalau kalian lihat di situ OneVision. Nah, sekarang filenya sudah jadi. Sama-sama dalam bentuk RAR, tapi bedanya ketika kita klik 2. Nah, ketika kita akan kirim ini. Nah, dia memerlukan password teman-teman ya. Dia memerlukan password untuk digunakan sebagai izin bahwa kita memang benar tahu passwordnya dan file ini boleh kita download. Kita isikan passwordnya ngaco ya, misalkan 1345. Jika kita oke, the specified password is incorrect, berarti passwordnya nggak benar. Tapi ketika kalian masukkan passwordnya secara benar, nah maka filenya akan dengan sendirinya terekstrak teman-teman ya. Nah nih, kenapa dia skip file atau replace, karena di sini sudah ada siap kirim ya dengan file yang sama. Kita gagalkan saja. Ngapain tak copy ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nih kalau kita buka masih ada di sini NFT, kita balikkan lagi. Jadi untuk penjelasan bagaimana cara merubah file atau folder menjadi RAR atau zip atau 7Z, ini juga menjawab pertanyaan kawan-kawan kita juga yang ada di DM, bagaimana cara mengirim file lebih cepat ya. Karena dengan file yang sudah dikompres dalam bentuk RAR ini, ukuran filenya, ukuran size-nya sudah dipadatkan sedemikian rupa. Kemudian ketika kita mengirim file ini atau mengunggah file ini, itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan file folder biasa seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti itu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support video-video saya, yang sudah ngikutin video-video saya sampai sejauh ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.